Iya. dari mata kuliah PAI. Oh, mata kuliah PAI. Iya, iya. Paling Bapak seputar apa sih integrasi sains seni dan Islam. Seputar itu aja. Boleh, mangga. Yang pertama nih, menurut Bapak, kan dalam Islam itu antara ilmu pengetahuan dan seni itu hubungannya kayak gimana? Dan juga apakah berjalan sendiri-sendiri atau ada keterkaitannya? Antara seni dengan Islam itu masih ada keterkaitan dan ada hubungannya. Berarti nggak masing-masing. Cuman seni yang diajarkan oleh Islam itu adalah seni yang mana bisa mengantarkan kita lebih mengenal kepada Sang Kholik ataupun Sang Pencipta. Wallah. Ya. Di dalam Islam kan ada prinsip-prinsip dasar kayak tauhid atau keseimbangan. Menurut Bapak, prinsip-prinsip itu bisa nggak jadi penghubung antara ilmu pengetahuan sama seni? Antara landasan Islam dengan seni itu merupakan satu susunan yang sangat utuh gitu. Jadi kalau seorang muslim itu sudah benar imannya, sudah benar ihsannya, kemudian seninya juga dia bagus, insya Allah maka dia menjadi seorang muslim yang sejati. Seperti itu. Jadi dulu ke zaman kejayaan Islam tuh banyak banget warisan yang luar biasa. Kira-kira ada contoh nggak dari sejarah Islam yang benar-benar nunjukin kalau ilmu pengetahuan dan seni itu memang berjalan bareng, misalnya dari arsitektur masjid atau yang lain? Seni itu kan bermacam-macam ya. Kita ambil saja salah satunya mungkin seni arsitektur ya. Seni arsitektur. Kalau kalian pernah ke Menara Kudus, Sunan Kudus, jadi Sunan Kudus itu masjidnya itu percampuran antara arsitek Muslim dengan arsitek Cina. Nah itu salah satu juga di dalam bidang seni juga. Berarti kalau seperti itu, ternyata ya bangsa Muslim itu adalah bangsa yang sangat besar, yang mana karya-karyanya itu bisa dilihat dan bisa malah sampai sekarang itu masih bisa kita rasakan, gitu. Seperti itu. Termasuk arsitektur sekarang yang ada di Indonesia khususnya orang-orang Muslim seperti nah itu Kuba kan, itu dari Arab itu Kuba. Kemudian mengingatkan orang untuk dulu naik ke atas, kemudian mengumandangkan azan seperti yang terjadi ketika zaman Rasul. Seorang muazzin Rasul itu adalah Bilal bin Rabah. Rabah itu kan ketika beliau berada di Madinah, itu Masjid Madinah atau sekarang Masjid Nabawi, itu ada satu bangunan yang sangat tinggi disebut dengan Menara Madinah. Nah, orang yang mau azan itu naik ke sana. Nah, arsitektur itu dicontoh oleh bangsa yang ada di dunia, termasuk di kita yang di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu peninggalan-peninggalan dari kemajuan-kemajuan arsitektur khususnya di bidang Islam. Kalau masalah bidang pengetahuan seperti tadi, ada Avicenna, kemudian ada Al-Khwarizmi. Kemudian ternyata setelah kita membaca ensiklopedi, kita kan sekarang itu kebanyakan penemu pesawat ataupun penemu aerodinamika ya, ataupun penemu ilmu penerbangan itu adalah Wardenburg bersaudara ya kalau tidak salah. Ternyata bukan. Ternyata penemu pesawat ataupun penemu ilmu terbang pertama kali itu adalah orang Muslim, namanya Ibnu Khaldun. Seperti itu. Berarti Masya Allah tabarakallah, Islam itu ya begitu hebat, orang-orangnya hebat, peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh orang-orang yang hebat tersebut bisa kita nikmati sampai sekarang. Seperti itu. Insyaallah. Ya, sama-sama. Bapak selanjutnya. Ya, mangga. Kan di zaman sekarang ilmu pengetahuan dan seni itu berkembang sangat pesat. Betul. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita bisa tetap mengembangkan keduanya, tapi tetap sesuai dengan ajaran Islam? Baik. Jadi kita simpulkan bagaimana cara kita ketika di zaman sekarang ini supaya tetap berada di dalam koridor yang tepat. Yang pertama, tujuan kita mempelajari ilmu, niatkan kita untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita mencari ilmu, niatkan
Bismillah, niat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Niatkan itu. Kenapa? Karena yang disebut dengan kebodohan itu adalah salah satu teman setan. Jadi orang yang bodoh itu mudah dikuasai, mudah ditipu kalau orang yang bodoh itu. Makanya ketika kita, ya Allah, niat saya mencari ilmu, niat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri saya. Yang kedua, niat saya mencari ilmu itu karena memang diperintah oleh Allah. Yang disebut dengan mencari ilmu itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan muslim. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, tujuan kita mencari ilmu itu adalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kalau ketiga personil ataupun ketiga hal ini kita pertahankan, maka insya Allah apapun yang kita laksanakan, mau di bidang seni, mau di bidang ilmu pengetahuan, mau di bidang syekh, insya Allah apa yang kita laksanakan akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir. Ya. Itu kayak pesan dari Bapak, kayak sampaikan ke anak muda muslim supaya mereka bisa pintar secara ilmu pengetahuan, tapi juga kreatif di bidang seni tanpa merasa keduanya bertentangan dengan agama. Satu, tanamkan dalam diri kita itu hal yang bermanfaat. Yang kedua, manfaatkan umur kita untuk menciptakan sesuatu, berinovasi, berkreasi lah, ya, agar bermanfaat kepada yang lainnya. Yang ketiga, tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Amanat saya kepada adik-adik semuanya, ya, semangat di dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena yang saya rasakan itu justru kalau memang ya sudah terhalang dengan usia, sudah terhalang dengan pernikahan atau rumah tangga seperti itu waktu tuh Masya Allah Tabarakallah, apa ya, sangat-sangat sempit sekali. Jadi kadang ketika saya ingin mencari ilmu tuh ada aja halangannya. Nah, adik-adik yang seperti ini, yang waktunya masih banyak, tingkatkan untuk mencari ilmu. Apapun itu terserah. Karena di dalam Islam itu tidak dihalangi. Apapun kita mempelajari ilmu, silakan. Ya, yang penting ilmu tersebut bermanfaat untuk kemajuan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan antum sekalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara.